Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman yang lagi nonton sehat-sehat di rumah ya. Perkenalkan, nama saya Diah Dwi Pitosari. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Jawa Timur, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam PAI 1F. Di sini aku akan menjelaskan argumentasi aku tentang inovasi penyelenggaraan pembelajaran di era digital untuk memenuhi tugas dasar-dasar pendidikan dengan diampu dosen Bapak Prasetyo Adi Nugroho MPD. Langsung aja kita ke pembahasan yang pertama. Apa sih inovasi pendidikan itu? Inovasi secara etimologi diambil dari kata innovation yang artinya pembaharuan atau perubahan, yang pastinya pembaharuan atau perubahan tersebut menuju kepada suatu perbaikan atau sesuatu yang lebih baik. Jadi, inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau kelompok orang masyarakat, baik berupa hasil intervensi atau penemuan baru atau discovery baru ditemukan orang yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan. Nah, di masa sekarang ini kita sudah dihadapkan dengan namanya era digital, di mana kita harus berhadapan dengan pandemi COVID-19 dan dituntut untuk memahami teknologi, terutama pada bidang pendidikan. Di era revolusi industri 4.0 ini, penyelenggaraan pendidikan jarak jauh atau pembelajaran daring memiliki peran yang sangat penting, teman-teman. Apalagi di masa pandemi yang mengharuskan kita belajar di rumah aja. Dan gak mungkin dong kita di rumah aja tanpa ada sistem pembelajaran. Oleh sebab itulah, inovasi pendidikan diperlukan sekali. Nah, terus apa aja sih inovasi pendidikan yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Salah satu contohnya adalah ujian nasional berbasis komputer yang sudah dilaksanakan sebelum adanya pandemi COVID-19. Karena adanya ujian nasional berbasis komputer tersebut, kita bisa memanfaatkan pengurangan penggunaan kertas sehingga kita bisa menghemat sampai miliaran uang. Nah, selain itu juga pemerintah juga menyiapkan berbagai inovasi-inovasi baru untuk menyambut kedatangan daripada era digital ini. Seperti halnya pembentukan perpustakaan digital yang memudahkan banyak orang tanpa harus membawa buku. Kita hanya langsung bisa search di internet judul buku yang kalian inginkan dan kalian bisa langsung membacanya kapan saja dan di mana saja. Tapi entah kenapa, dengan kemudahan teknologi yang seperti itu, kemudahan teknologi dalam bidang pendidikan yang sudah sangat membantu, pendidikan Indonesia masih mengalami keterhambatan dan belum berkembang secara maksimal. Yuk kita bahas apa aja sih masalahnya. Yang pertama itu karena kurangnya literasi dari masyarakat atau minat baca masyarakat yang masih minim. Dan itu adalah menjadi permasalahan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah. Salah satu usaha pemerintah adalah yang pertama, diadakannya kurikulum 13 yang mengharuskan 5 menit sebelum dilakukan pembelajaran diwajibkan adanya literasi. Namun hal itu tidak berjalan dengan lancar karena banyaknya siswa dan kurangnya perhatian dari guru sehingga literasi itu diabaikan. Banyak siswa tidak melakukan literasi pada 5 menit pertama sebelum pembelajaran dimulai. Mereka justru bermain game atau melakukan suatu hal yang mereka suka. Banyak guru yang beranggapan bahwa anak-anak yang bermain handphone itu adalah membaca, dikarenakan sekarang sudah ada bacaan-bacaan buku di internet dan lain sebagainya yang bisa diakses secara mudah. Guru beranggapan bahwa anak-anak itu membaca dari internet, tapi ternyata anak-anak justru malah bermain game dan scrolling sosial media dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga pemerintah juga melakukan
atau membentuk sebuah komunitas-komunitas pembelajaran dan literasi, komunitas-komunitas yang mengembangkan minat baca masyarakat, tapi ternyata sampai sekarang minat baca masyarakat masih minim. Nah, aku menemukan satu solusi di mana untuk meningkatkan minat baca masyarakat itu seperti apa. Oke, jadi banyak masyarakat dari anak kecil sampai orang tua menggunakan sosial media secara mudah. Bahkan anak usia 2 tahun dia sudah mengerti apa itu games dan animasi-animasi, bahkan YouTube dan lain sebagainya. Bahkan mereka sudah mampu untuk mendownload yang namanya games. Nah, begitupun juga orang tua, mereka sudah mengerti yang namanya TikTok atau Instagram sebagai media-media mencari uang mereka. Tapi mereka tidak mengetahui bahwa sosial media itu memiliki manfaat yang lebih dari itu. Bahkan mereka tidak tahu bahwa di internet sudah ada yang namanya perpustakaan digital, website dari setiap dinas, dan website yang berguna banget buat pendidikan. Dan yang mereka tahu hanya sosial media yang memberikan hiburan-hiburan saja. Nah, inilah yang menjadi solusinya, yaitu tentang konten kreator di sosial media. Seharusnya pemerintah mampu untuk menjadikan konten-konten kreator menggunakan sosial media itu secara baik, menggunakan sosial media untuk media-media pendidikan, menggunakan sosial media menjadikan konten-konten kreator itu memiliki edukasi lebih dari sekedar hiburan, tapi juga pendidikan. Seperti halnya postingan ini dan ini, mereka menyajikan berbagai informasi-informasi pendidikan yang sangat berguna untuk masyarakat, meskipun hanya dalam waktu 15 detik sampai 20 detik saja, tapi mereka mampu memikat masyarakat untuk membaca dari postingan mereka atau melihat dan membaca postingan mereka. Nah, itulah salah satu cara untuk meningkatkan minat baca masyarakat, yaitu dengan sosial media dan melibatkan banyak pihak seperti konten kreator, guru, dan orang tua. Masalah yang kedua adalah pengetahuan teknologi. Nah, pengetahuan teknologi yang minim pada anak-anak dan orang tua itu sangat berpengaruh bagi pendidikan. Apalagi sekarang banyak orang tua yang beranggapan bahwa mereka tidak memerlukan yang namanya teknologi, yang penting anaknya yang mengerti teknologi. Sedangkan anak-anak pada zaman sekarang mereka mampu menggunakan teknologi untuk membohongi orang tua mereka. Seperti halnya pendidikan pada saat ini menggunakan media-media handphone ataupun laptop. Mereka bilang kepada orang tua mereka bahwa sedang ada pembelajaran atau Zoom Meet atau Classmeet dan lain sebagainya, padahal yang mereka lakukan adalah main game dan suatu hal yang tidak penting. Nah, itulah sebabnya orang tua harus memiliki pengetahuan teknologi, dan sangat dibutuhkan banget yang namanya pembelajaran teknologi. Nah, pembelajaran teknologi ini sudah berjalan dari adanya COVID-19. Bahkan sebelum adanya COVID-19, pembelajaran teknologi ini sudah dilakukan. Tapi banyak dari para guru dan orang tua menyepelekan daripada teknologi itu. Nah, karena adanya COVID dan pembelajaran yang pastinya full dengan teknologi, tidak bisa bertatap muka dan lain sebagainya, akhirnya guru dituntut untuk mengerti yang namanya teknologi. Tapi bagaimana dengan orang tua dan anak-anak? Nah, inilah yang menjadi masalah daripada pendidikan. Banyak orang tua yang tidak mengerti yang namanya teknologi. Nah, diperlukan adanya pembelajaran teknologi untuk orang tua dan anak-anak. Jadi, anak-anak usia dini, usia 2 tahun sampai 5 tahun, mereka sudah mengerti yang namanya teknologi. Tapi mereka tidak mengerti apa kegunaan daripada teknologi tersebut. Mereka hanya tahu bahwa handphone itu untuk bermain game, nonton YouTube, scroll TikTok, dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak mengerti bahwa di
internet itu memiliki banyak tujuan yang lebih dari itu, memiliki banyak manfaat yang lebih dari itu. Nah, itulah sebabnya harusnya pembelajaran teknologi itu sudah dilakukan dari mereka sekolah usia dini atau PAUD. Meskipun umur mereka masih 2 tahun, 3 tahun, ataupun masih di bawah umur yang tidak diperbolehkan menggunakan teknologi, tapi mereka harus tahu dan bisa menggunakan teknologi. Sehingga di kedepannya, di usia yang lebih atau di usia remaja mereka mampu memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, seperti itu. Nah, selain daripada untuk menghemat daripada kertas, pendidikan teknologi atau menggunakan teknologi untuk bidang pendidikan itu sangat berguna untuk pemerataan sosial, sangat berguna untuk pemerataan akses pendidikan di Indonesia. Apalagi Indonesia memiliki ketimpangan di dalam pendidikan, seperti Indonesia bagian barat yang lebih memiliki kemajuan pendidikan daripada Indonesia bagian timur, dan ini merupakan salah satu masalah daripada pendidikan di Indonesia. Dan pendidikan menggunakan teknologi adalah salah satu akses atau salah satu strategi yang paling ampuh untuk Indonesia jadikan pemerataan. Dan sampai sekarang alhamdulillah pemerataan mulai berjalan. Bahkan di daerah-daerah timur sekarang sudah mulai bersaing di dalam pendidikan bersama Indonesia bagian barat. Dan semoga Indonesia segera bisa maju dalam bidang pendidikan. Indonesia segera bisa berkembang di dalam pendidikan dan mampu bersaing dengan negara-negara lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang memiliki argumentasi yang berbeda, kalian bisa komen di bawah ya. Nanti kita bahas bersama.